Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang saat ini berada di kantor KPU Pusat Jakarta. Francisco, gedung KPU ditutup sementara hingga 22 September mendatang. Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi tugas KPU jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, Francisco? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Koordinasi terkait masalah Pilkada 2020 tetap akan dilakukan dan sesuai dengan rencana, karena meskipun untuk aktivitas di gedung utama yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat ini dihentikan sampai tanggal 22 September, tetapi dari hasil wawancara yang kami dapatkan terhadap Komisioner KPU pada hari ini, yaitu Firian Aziz, memastikan bahwa Pilkada di tahun 2020 ini akan tetap berjalan meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, dan juga penyelenggara KPU sendiri yaitu Ketua KPU Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19. Dan berikut adalah wawancara yang telah kami rekam sebelumnya dengan Komisioner KPU Firian Aziz yang telah direkam untuk Anda. Untuk Mas Arief sendiri isolasi di rumah dinas, kebetulan kami satu kompleks sehingga berbagai aktivitas masih tetap bisa berjalan. Menggunakan video call, kemudian dengan jarak yang agak jauh kami tetap berkoordinasi. Yang tanggal 23 kan agendanya adalah penetapan peserta pilkada ini. Ya. Apakah ada pengaruh jadinya, ada mundur atau tetap? Oh enggak ada masalah. Semua tetap berjalan karena pilkada ini di daerah. Kami sedang merampungkan PKPU kampanye yang akan menjadi payung hukum untuk kegiatan kampanye mulai tanggal 26 September nanti. Jadi semuanya berjalan seperti biasa. Selain PKPU, juga pihak KPU sendiri juga akan merancang surat edaran terkait masalah penyelenggaraan pemilu atau maksud kami adalah pilkada di tahun 2020 ini, sehingga nantinya meskipun saat ini DKI Jakarta merupakan epicentrum dari penyebaran pandemi dari COVID-19, tapi tidak menutup untuk pesta demokrasi yang akan digelar di 270 daerah di tahun 2020 ini. Radi. Ya, Francisco, lantas bagaimana dengan tracing atau pelacakan riwayat terhadap sejumlah pegawai yang kontak dengan Ketua KPU Arief Budiman yang positif COVID-19? Selesai mendapatkan informasi bahwa Arief Budiman, yaitu Ketua KPU, ternyata terpapar COVID-19 pada tanggal 17 September malam, seperti itu saat akan mengikuti rapat tatap muka di Istana Kepresidenan Bogor. Dari pihak KPU sendiri akhirnya juga melakukan penutupan dari gedung KPU. Selain itu juga melakukan tes swab terhadap para pegawainya, termasuk tadi juga yang telah kami wawancara yaitu Komisioner KPU yaitu Firian Aziz. Dia menjelaskan bahwa memang untuk Arief Budiman sendiri masih belum mengetahui bagaimana tracking terkait masalah terpapar dari COVID-19. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang Ketua KPU itu Arief Budiman sempat melakukan perjalanan dinas seperti itu, salah satunya ada ke Sulawesi Selatan. Dari hasil wawancara juga terhadap Komisioner KPU, kami mendapatkan informasi bahwa Ketua dari KPU Sulawesi Selatan sendiri adalah terpapar COVID-19. Namun tidak mengerucut pada apakah memang tracking ini terpapar dari Ketua KPU dari Sulawesi Selatan ini sebenarnya, Radi dan juga saudara. Setidaknya kalau mendapat informasi yang kami dapatkan, setidaknya ada 3 penyelenggara KPU, termasuk diantaranya adalah Ketua KPU Arief Budiman yang terpapar COVID-19, di mana sebelumnya ada Evi Novida Ginting Manik yang positif COVID-19, yaitu merupakan komisioner KPU dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, di mana kasus ini terkonfirmasi positif pada 9 September 2020. Dan sebelumnya pada 7 Juni 2020, anggota Bawaslu yaitu Ratna Dewi Petalolo juga terpapar dari COVID-19, sehingga ini menjadi catatan juga khususnya bagi penyelenggara negara untuk memastikan bahwa dirinya itu aman dan juga disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mengingat lagi apalagi KPU sebagai penyelenggara dari Pilkada 2020. Radi. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.